kalau berbicara tentang muhibbin itu banyak sekali yang sudah tobat, sudah insaf, bahkan sudah merapat ke PWI RSI. Karena ternyata selama ini mereka merasakan hal yang tidak enak. Iya, ketika para pribumi ini mencoba untuk mendekat kepada para cucu Nabi, ternyata yang didapat itu bukanlah sesuatu yang asyik, tetapi lebih kepada penghinaan. Ya, dengan selalu disuruh-suruh, diminta-minta, bahkan sampai dianggap najis. Seperti salah satu mantan muhibbin ini. Kita lihat video bagaimana ceritanya dia itu pernah menjadi muhibbin dengan keluh kesahnya, dengan keseruannya, bahkan pernah dianggap najis oleh Habib. Apa yang seperti ini harus kita ikuti? Orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasul? Tidak. Sikat mau kepret. Oke? Mari kita jaga terus negeri ini dari tangan orang jahat, dari para pencuri makan, dan dari para pencuri nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Di acara itu, ketika selesai acara saya pamitan mau pulang, tapi beliaunya pesan katanya tolong carikan orang yang mau menjaga majelis taklim di sini, melayani misalnya ada tamu, bikin kopi gitu. Karena saya juga dua tujuan, pertama majelis taklim, kedua emang saya mau fokus cari kerjaan karena anak saya sakit gagal ginjal. Saya tak bikin majelis terus kan, harus fokus ke uang juga. Nah, tapi di situ Allah langsung bukakan. Ketika baru mau nginep semalam itu, ternyata karakternya keras, Habib itu. Saya itu sempat dionenin Mas, dikatain bangsat itu kan terlalu menurut saya. Bahkan orang tua saya yang udah ngasih makan saya dari bayi sampai dewasa sampai tua itu belum pernah bilang anaknya itu kamu kayak gitu ya, belum pernah. Jadi saya merasa tersinggung dan sakit hati sampai saya seperti gini. Seandainya ini ada saksi dua orang, tak laporkan karena ini kan negara hukum. Tapi karena tidak ada saksi dan bukti, jadi saya cuma gini mengeluh, ya Allah ini turun kanjeng Nabi bukan banyak. Kalau turun kanjeng Nabi kok karakternya seperti ini gitu. Malah lebih, menurut saya lebih baik sama orang-orang Kiai Jawa gitu. Jadi walaupun tidak berilmu, tapi mereka itu sopan santun, tahu adab. Nah ini ngakunya keturunan kanjeng Nabi tapi kok karakternya seperti itu. Itu yang acara yang kedua sebenarnya. Yang pertama itu malah saya pengen berbaik hati ketika tahu posisinya di Al-Mayat Solo depan pesantren. Saya belikan bubur kacang hijau. Tak pikir tuh ya saya waktu itu dakwah itu kan satu mobil 8 orang. Tak tanyain berapa orang ya semampunya aja, nggak usah merepotkan. Nah ketika tak belikan 10 bungkus, saya ke situ bukannya rasa terima kasih gitu ya, malah beliau gitu, antum itu pakai tanya-tanya berapa, kalau saya bilang 3.000 gimana, sambil lucu santri-santri di Al-Mayat. Loh ini santrinya apa loh? Ya bukan. Terus udah gitu gak tahu kenapa itu saya ditampok di kiri kanan gitu. Ini maksudnya apa? Saya baru pertama kali nih ketemu seorang Habib yang model kayak gini kan. Sebelumnya belum pernah kayaknya. Nah terus jadi dari peristiwa yang pertama, kedua ada lagi yang lebih ekstrim. Saya direkrut Habib satu lagi, diajak dakwah berkeliling kemana-mana sampai Madura, Bolivia, macam-macam, mati ya. Itu gara-gara hal sepele ya. Kita makan bersama gini, kebetulan selesai makan itu tangan saya itu ikut masuk di tempat cucian tangannya dia itu. Kopoan. Wah di situ marah, langsung digini. Antum itu dia jadi najis ini. Anak kalau marah sama antum itu masukin tong, asam main seleher, tak buang di laut, nanti tak lihatin tiap hari udah mati apa belum. Itu kan menurut saya wah ini sudah sangat keterlaluan. Jadi dengan politik nasab niki menurut saya ya, karena saya sudah pengalaman juga. Jadi itu buktinya perhatian seperti itu karakternya. Walaupun casingnya bagus dari luar, tapi dalamannya itu tetap dia pengennya di posisi yang paling mulia, paling tinggi. Jadi ya suka-suka saya gitu. Jadi kalau saran saya dengan testimoni saya sendiri ini, jadi nggak usah perlu takut karena kita itu di jalan yang benar.
kita berdakwah itu kan untuk meluruskan sesuatu yang belum lurus. Ketika kita mengetahui BKB itu ya kita meluruskan. Jangan sampai nanti terjadi seperti yang saya alami seperti ini. Kasihan nanti kita itu orang-orang Jawa yang harusnya memiliki negara kita ini, malah mereka yang senang-senang dan memilikinya ya. Kita malah menjadi budak-budaknya mereka. Jadi saya sangat semangat sekali untuk berjuang di PWI ini. Saya sudah hampir 1 tahun sama Gus Rojak ini. Jadi warung-warung keliling sampai kemana-mana. Itu pun dengan apa ya, istilahnya dengan modal kita sendiri. Kita bukan untuk cari dana atau gimana, bukan. Kita benar-benar ilallah. Paling ya dapat kayak gini, kayak suguhan-suguhan kayak gini, saya makan itu. Nah ini kebetulan sahabat saya ini jadi saksinya, ini mantar ini berjuang bareng sama saya waktu dulu sekitar berapa, 5 tahun yang lalu ya, 6 tahun tuh, 4-5 tahun yang lalu. Jadi nanti mungkin bisa Pak Ketua ini ngasih testimoni. Saya kira dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.